Selamat bertemu lagi di dalam matematika wajib untuk kelas 12 IPA dan 12 IPS, di mana minggu lalu kita udah bicarakan masalah penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran maupun dalam bentuk diagram batang. Kali ini kita akan menghitung tentang pemusatan data untuk data tunggal dan data kelompok. Untuk pemusatan data itu kita akan menghitung 3 bagian, yaitu yang pertama tentang mean atau rata-rata, kemudian modus, yaitu frekuensi yang tertinggi, dan median, nilai tengah. Nah, nanti juga kita akan bicarakan setengahnya dari setengah, yaitu seperempat, yaitu kuartil, ya. Mean atau rata-rata untuk data tunggal adalah perbandingan antara jumlah nilai data, jadi nilai datanya itu dijumlahkan, ya, dibagi dengan banyaknya data. Jika data tadi terdiri dari X1, X2, X3 sampai ke Xn, rata-rata data tersebut dirumuskan sebagai berikut. X bar, ya, X paling atas itu namanya X rata-rata, itu adalah X1 ditambah X2 tambah X3 sampai ke Xn dibagi dengan N, atau dengan notasi sigma, rata-rata sama dengan sigma daripada xi, di mana i-nya sama dengan 1 sampai ke n dibagi dengan n. Nah, jika ada frekuensi, ya, jadi ada data yang sama, misalkan lebih dari 1 gitu, maka data itu kita kalikan dengan frekuensinya, sehingga nanti nilai rata-ratanya akan menjadi penjumlahan frekuensi kali data mulai dari 1 sampai ke n dibagi dengan jumlah semua frekuensi, ya. Jadi X bar adalah rata-rata, Xi adalah nilai data ke I. Jadi kalau ada 5, ya X1 tambah X2 sampai X tambah 5, N nya berarti 5, dia banyaknya data. Frekuensi berarti, nah, itu yang X1 nya ada berapa, itu yang X2 nya ada berapa, itu, ya, gitu. Nah, untuk data kelompok, rata-rata hitung suatu data ditentukan dengan ada 3 cara sih, cuma saya akan tampilkan data yang pertama aja, yaitu data rata-rata hitung berkelompok, demikian, ya, sama seperti itu tadi. Jadi berapa banyak frekuensi dikalikan dengan nilainya itu, ya, Fi kali Si, ya, sama seperti ini. Nah, K adalah banyaknya interval dalam kelas, ya, jadi nanti dalam data kelompok itu dibagi menjadi beberapa kelompok atau beberapa kelas. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal. Contoh soal, perhatikan data tentang berat badan dari 20 siswa. Kita akan kelompokkan berat badan ini antara 40 sampai 44, kemudian 45 sampai 49, 50 sampai 54, kemudian 55 sampai 59, dan yang terakhir 60 sampai 64 kg. Nah, ini adalah kelompok yang terbagi atas 5 kelompok, ya, atau 5 kelas. Nah, panjang kelasnya itu dari 40 ke 44 itu ada 5 berarti, ya, 40, 41, 42, 43, 44, ya. Nah, frekuensi yang didapat dari anak yang berat badannya 40 sampai 44 itu ada 3 siswa.
45 sampai 495, 50 sampai 547, kemudian 55 sampai 59 kg ada 2 siswa, dan yang terakhir adalah berat badannya dari 60 sampai 64 itu ada 3 orang. Nah, di sini diminta adalah tentukan min dari data tersebut atau rata-rata siswanya beratnya berapa sih gitu. Nah, karena ini ada data kelompok, itu kita harus buat yang namanya titik tengah. Jadi panjang kelasnya kan 40 sampai 44, ada 5 ya. Tengah-tengahnya berapa? 40, 41, 42, 43, 44. Berarti tengahnya adalah 42. Nah, itu titik tengah itu disebut sebagai XI. Ya, lihat di jawaban tuh ada kolom setelah XI itu XI. Nah, kemudian karena panjang kelasnya 5, ya berarti titik tengah dari kelas yang kedua yang dari antara 45 sampai 49 tinggal tambah 5 dari 42 jadi 47. Terus demikian sampai kelas terakhir. Ya, jelas ya untuk cari titik tengah. Dan kemudian kita bikin kolom yang terakhir adalah hasil perkalian dari FI kali XI. Ya, untuk kelas yang pertama FI-nya 3, XI-nya 42. Berarti 3 kali 42 126. Kemudian kelas kedua frekuensinya 5, di tengahnya 47. Jadi hasilnya adalah 235. Terus dikalikan terus sampai yang terakhir. Nah, kemudian jumlah frekuensinya kan totalnya 20. Nah, jumlah hasil perkaliannya berapa? Itu ada 1025. Nah, berarti berat badan rata-rata setiap siswa itu adalah jumlah perkalian FI kali XI dari I-nya 1 sampai ke 5 dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi dari yang pertama sampai yang ke 5. Berarti 1025 dibagi 20 itu sama dengan 525. Jadi rata-rata berat badan siswa adalah 51,25 kg. Berikutnya adalah modus ya. Modus juga ada untuk data tunggal dan data kelompok. Jadi modus atau disingkat MO adalah nilai data yang paling sering muncul. Dengan kata lain, modus adalah nilai data yang memiliki frekuensi paling besar. Berdasarkan banyaknya modus, data dapat dikelompokkan menjadi satu. Uni modus adalah data yang hanya memiliki satu modus. Jadi dari serangkaian bilangan itu ada yang sering munculnya paling banyak, itu disebut modus. Dan kalau itu cuma satu, angka tersebut itu aja yang paling banyak muncul, maka datanya data unimodus. Yang kedua adalah bimodus, itu data yang mempunyai dua modus. Jadi ada dua tipe yang memiliki frekuensi yang sama. Sedangkan kalau lebih dari dua modus itu disebut multimodus. Ya. Sedangkan kalau semuanya sama, ya, semuanya sama berarti dia tidak memiliki modus. Nah, untuk data kelompok modus itu ada rumusnya. Ya, yaitu MO sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 kali P. L itu adalah tepi bawah kelas modus. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus ya, yang frekuensinya paling tinggi dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Sedangkan P adalah panjang kelas. Nah, pada data berkelompok, kelas modus adalah kelas interval. Ya, jadi satu kelompok itu yang memiliki frekuensi yang terbanyak. Untuk contoh mencari modus dalam data berkelompok, kita lihat contoh soal seperti ini.
Jadi ada data berupa skor yang sudah dibagi dalam 5 kelas. Dan panjang kelasnya itu saja bisa kita hitung ya. Kalau dari 20 sampai 24 itu berarti ada 5. Nah, kalau Anda bingung hitungnya ya tinggal yang sebelah kiri 20 ke 25. Berarti 5 panjang kelasnya. Nah, kemudian kita lihat bahwa frekuensi untuk 20 sampai 24 itu 7, 25 sampai 29 11, 30 sampai 34 ada 10, 35 sampai 39 ada 9, 40 sampai 44 ada 5. Nah, diminta untuk mencari modus dari data tersebut. Ingat ya, ini adalah data modus atau modus untuk data berkelompok. Nah, kita lihat di sini dari data yang ada aja kita lihat bahwa ada yang frekuensinya paling tinggi adalah 11. Nah, frekuensi 11 itu dimiliki oleh kelas 25 sampai 29. Berarti 25 sampai 29 adalah kelasnya modus. Tepi bawah dari kelas modus, itu disingkat sebagai LO, itu adalah antara 24 dan 25. Jadi antara tepi atas kelas sebelumnya dan tepi bawah kelas modus itu. Jadi 24,5. Kemudian D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus 11 dengan frekuensi sebelumnya. Kelas sebelumnya itu 7. Berarti 11 kurang 7, 4. Nilai D2-nya itu 11 dikurangi frekuensi sudah modus yaitu 10. Berarti 11 kurang 10, 1. Panjang kelasnya kita udah hitung tadi ya, yaitu 5. Ya, kalau di teks ini panjang kelasnya 29 kurang 25 terus tambah 1 sama dengan 5. Nah, itu repot ya, mendingan kita lihat kalau datanya data sudah dalam distribusi, tabel distribusi seperti itu, kita lihat aja pinggirnya berapa gitu ya. Yang kiri ikutin yang kiri, yang kanan ikutin yang kanan. Nah, setelah data-data itu kita dapatkan, kita bisa menghitung berapa nilai modusnya. Modus sama dengan MO sama dengan L. LO dalam hal ini ditambah D1 per D1 tambah D2 dikalikan P. L-nya tadi kita udah hitung ya, 24,5. Kemudian D1-nya 4. D1 tambah D2 berarti 4 tambah 1, 5. Kalikan dengan panjang kelas 5. Nah, 4 tambah 1 yang 5 tadi, coret 5 yang di kanan ya. Nah, berarti tinggal 4 ya. Berarti nilai modusnya adalah 24,5 ditambah 4. Jadi 28,5. Jadi modusnya dari data yang contoh soal ini adalah 28,5. Perhatikan, 28,5 ada letaknya di dalam kelas 25 sampai 29. Ya, berarti modus kita sudah benar ya, ada di kelas modus. Sekarang kita mencari median. Juga beda rumusnya antara mencari median dari data tunggal dan data kelompok. Nah, median itu nilai tengah ya, beda dengan titik tengah tadi ya. Nilai tengah itu nilai tengah-tengah dari semua data. Jadi median atau disingkat ME adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan. Jadi untuk mencari median itu harus diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar. Ya, kalau data tunggal itu biasanya kan acak ya. Nah, itu harus diurutkan dari kecil ke besar. Kalau datanya ganjil, ya semua data banyaknya itu adalah ganjil, n-nya itu ganjil, maka median itu adalah nilai yang ada di data ke n plus 1 bagi 2. Misalkan
datanya 5 ya. Nah, berarti nilai tengahnya ada di data ke-3. Nah, gimana cari data 3-nya? Itu berarti 5 tambah 1 bagi 2 ya. Nah, itu adalah letak nilai mediannya. Jadi, nilai letak si mediannya. Tapi nilai mediannya nanti dihitung di letak itu nilainya berapa gitu ya. Nah, yang kedua kalau datanya adalah banyaknya data genap. Kalau datanya genap itu misalkan 6, ya tengah-tengahnya berapa? Hati-hati ya. Jadi kalau datanya genap, di sini n-nya berarti kalau tadi datanya 6, n-nya 6 ya. Nah, maka ME adalah nilai data ke n bagi 2 ya. Nilai data ketiga. Terus ditambah nilai data ke n per 2 tambah 1 ya. 6 bagi 2 tadi 3 tambah 1 jadi 4. Dia lalu dibagi 2. Nah, berarti ME itu didapat dari kalau datanya 6 itu berarti adalah di antara 3 dan 4 gitu. Ya, itu data tunggal. Sedangkan untuk data berkelompok, mediannya dirumuskan sebagai berikut. ME sama dengan L ditambah setengah N dikurangi FKME dibagi dengan FME lalu dikalikan dengan P. Nah, agak simbolnya susah ya, tapi kalau pemahamannya sih lebih enak diinginkan. Jadi kan kalau tepi bawah kita udah tahu, banyaknya data udah tahu. Nah, banyaknya data itu nanti dibagi 2. Ya, itu menjadi setengah N. Karena apa? Karena median ya. Data di tengah-tengah terbagi 2. Kemudian dikurangi FKME. FKME adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi kalau kelasnya ada 5 gitu ya. Nah, si median itu kemungkinan ada di kelas ketiga ya. Nah, itu frekuensi pertama dan kedua itu dijumlahkan. Nah, itu namanya frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, sedangkan FE adalah frekuensi si kelas median yang dimaksud ya. Dan P-nya adalah panjang kelas. Jadi pada data berkelompok, kelas median adalah kelas yang memuat nilai ke N per 2. Jadi kalau datanya 100, ya nilainya yang memuat si 50 ya. 100 bagi 2, 50 ada di kelasnya mana. Nah, seperti itu. Kalau N-nya 30, ya berarti bagi 2, 15 ya. Nah, si N 15 di antara 15 dan 16 itu di mana? Nah, itu di kelasnya itu adalah kelas median begitu. Sekarang kita mau mencari nilai median dari data yang berbentuk diagram histogram ya. Bedakan histogram dengan diagram batang. Nah, nilai-nilai yang tercantum dalam histogram itu Anda lihat, perhatikan betul. Di situ ada 17, 21, 22, 26 gitu ya. Nah, itu berarti adalah nilai panjang kelas. Nah, histogram ini tidak seperti diagram batang ya. Mirip tapi bukan diagram batang. Jadi ini dimepet-mepetin karena kalau kita lihat nanti kadang-kadang berapa soal itu bukan 17 sampai 21 yang tulis. Nah, yang paling kiri itu dibuat 16,5. Lalu yang mepet dari balok kiri ke balok kanan itu yang mepet kan. Kalau diagram batang tidak mepet. Kalau ini baloknya mepet. Nah, berarti adalah 21,5. Kemudian yang mepetnya lagi ke sana 26,5. Nah, itu kadang-kadang ditulisnya seperti itu. Tapi kalau ini masih beruntung ya karena udah kelihatan tuh itu adalah panjang kelasnya berapa. Ya, ini adalah data dari usia ibu rumah tangga di desa Anggrek. Nah, yang diminta adalah mencari nilai median dari data tersebut. Yuk kita lihat frekuensinya.
Kelas pertama 17 sampai 21. Berapa frekuensinya? 3 kira-kira ya. 3. Ya, karena nggak dikasih titik-titik sih alat bantunya. Terus kemudian yang 22 sampai 26, 5. Kemudian yang 27 sampai 31 kemungkinan 8. Ya. Dan kemudian itu dijumlahkan tuh frekuensinya semua. Nah, ternyata dari data ini itu kita lihat bahwa banyaknya data ada 50 ya jumlahkan. Biasanya di atasnya histogram ini ada angkanya gitu, jadi gampang mengimbangnya. Kalau ini nggak ada, terus nggak ada alat bantunya, jadi agak sulit ya ngepasinnya. Nah, tapi di jawaban udah dibilang itu datanya ada 50 katanya. Nah, berarti setengahnya berapa? Setengahnya 25. 25 itu bukan nilai median, tetapi letaknya si median ada di posisi ke-25. Nah, dari data ke-25 itu berada di antara interval berapa? Nah, kita lihat di situ. 32 sampai 36. Ya. Jadi kalau misalkan 17 sampai 21 situ ada 3, itu baru 3. Terus kemudian 22 sampai 26 di situ ada 7. Nah, 3 tambah 7 10. Nah, itu datanya baru ke 10. Terus dijumlahkan terus ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nah, si 25 itu ada di mana? Nah, menurut jawaban yang ada, si data itu ada di data ke-25 itu ada di interval 32 sampai 36. Tuh yang paling tinggi di histogramnya. Nah, berarti tepi bawahnya adalah 32 dikurangi setengah, 31 setengah. Terus frekuensi kumulatif sebelum nih. Jadi dijumlahkan tuh. Ada 5, 7, 10 ya. Nah, 22 nih katanya adanya 22 ya. Karena di sini kita sulit menghitungnya ya. Nah, frekuensi si median tadi, kelasnya median tadi frekuensinya berapa? 12. Oh, paling tinggi tuh 12. Nah, panjang kelasnya kita lihat kan dari 17 ke 21 berapa? Atau gampangnya sih gini. Dari 17 ke 22 gitu ya. Jadi 22 kurang 17 berapa? 9. Coba kita cek. Ya. 17, 18, 19, 20, 21. 5 ya. Ya, ini salah, bukan 9, harusnya 5. Panjang kelasnya 5. Nah, ini bukan 42 sampai 34, bukan. Ini ada salah. Ya. Di patokan mana juga saya nggak tahu nih, tapi yang jelas kalau kita hitung 17 sampai 21 itu 5. Nah, coba lihat di bawahnya. Dari rumus ini, P-nya 5 kan? Ya, masukkan aja rumusnya. N-nya 31 setengah. Setengah N berapa tadi? 25 ya. Frekuensi sebelumnya 22. 25 dikurangi 22, 3 ya. Dibagi 12. Dikalikan panjang kelasnya tadi 5 ya. Ya. Panjang kelasnya 5. Berarti sekarang kan jadi 3 per 12 kali 5, 15 per 12 ya. Oke. Nah, itu kalau didesimalkan menjadi 1,25. Nah, ditambah dengan tepi bawahnya tadi 31,5. Jadi median dari data ini nilainya 32,75. Jadi rata-rata nilai tengah dari ibu rumah tangga yang ada di desa Anggrek adalah 32,75 tahun gitu ya. 33 kurang dikit gitu.
Tadi kita udah mempelajari mencari median ya. Median itu nilai tengah. Jadi dari data semuanya dibagi dua ya, karena dari tengah. Nah, tengahan yang pertama itu kalau dibagi dua, kan setengah bagi dua seperempat ya. Terus tengahan yang sisanya lagi dibagi dua jadi seperempat juga. Nah, seperempatan yang pertama itu namanya Q1 di sini. Nah, Q1 itu namanya kuartil. Jadi satu data dibagi 4. Nah, kuartil yang pertama Q1 itu adalah perempatan yang pertama atau setengah dari median. Gitu. Nah, kalau Q2 itu sama juga dengan median. Kalau Q3 itu 3/4 bagian data. Jadi setengah data yang kedua gitu ya. Yuk kita lihat definisinya. Dari ukuran letak data yaitu kuartil dari data tunggal. Jika data yang telah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka kita akan mendapatkan 3 pembatas yang disebut sebagai kuartil. Nah, yang bawah namanya kuartil bawah atau Q1, yang tengah bisa disebut juga dengan median atau Q2 ya, kuartil kedua, dan kuartil atas atau kuartil ketiga atau Q3. Apabila median atau Q2 suatu kumpulan data sudah ditemukan, maka mencari Q1 adalah nilai tengah dari data terkecil yaitu X min ya dengan Q2 dengan nilai tengahnya. Sedangkan untuk mencari Q3 adalah antara Q2 dengan nilai yang terakhir, nilai maksimalnya. Jadi bisa digambarkan seperti garis bilangan gitu ya, bersusun dari kiri ke kanan. Paling kecil ada X minimal. Kemudian perempatan pertama namanya kuartil 1 atau kuartil bawah. Perempatan yang kedua kuartil 2 atau nilai tengah. Perempatan yang ketiga nilai Q3 ya, kuartil atas. Dan yang terakhir adalah nilai maksimum atau yang paling besar. Jadi sama seperti mencari median, untuk mencari kuartil itu juga harus diurutkan dari kecil ke besar. Nah, nilai kuartil ke I ya, itu bisa 1, 2, dan 3 untuk kuartil ya. Dari suatu data dapat ditentukan dengan rumus berikut. Q1 adalah nilai data yang ke I dari N tambah 1 dibagi 4. Ya, misalkan nilai datanya itu ada berapa? 3 ya, 3. Nanti 3 tambah 1, 4. Ya, dibagi 4, berarti Q yang ke 1, begitu. Nah, kalau cari Q2 berarti nilai data yang ke ya 2 kali ya, I-nya ganti 2 kali dari N tambah 1. Jadi nanti 2/4 atau setengah. Kalau Q3 berarti I-nya diganti dengan 3/4. Jadi Q3 itu 3/4 dari data. Begitu. Nah, dengan I-nya itu adalah bilangan bulat ya. 1, 2, 3. Gitu. Dan N-nya adalah banyaknya data. Jika nilai I dari N tambah 1/4 bukan bilangan bulat. Nah, ternyata setelah dibagi 4 tidak bulat ya, walaupun I-nya itu bulat. Nah, maka nilai Q ke I tadi ditentukan menggunakan interpolasi linier. Sebagai berikut pendekatannya. Q1 terletak antara nilai ke N dari Xn dan nilai data ke N plus 1 Xn plus 1. Ya, Kak, Q I itu adalah Xn
ditambah D atau selisih ya dari SN per 1 dikurangi XN. Ya, D-nya itu nilai desimal. Yang desimal misalkan dapatnya ternyata setelah dibagi 4 1,25. Nah, itu Q1-nya berarti yang 0,25 itu nilai desimalnya, sedangkan dia nilai itunya di depannya 1. Jadi di antara bila Q1-nya nanti antara 1 dan 2 begitu. Ya. Oke. Untuk mencari data berkelompok nilai kuartilnya itu rumusnya sama seperti mencari median. Hanya kalau di median itu setengah dari jumlah data, sedangkan kuartil jadi seperempat. Yang perlu diperhatikan di sini adalah misalkan kuartilnya itu dilambangkan QI ya. Itu sama dengan LI ditambah seperempat N dikurangi FKQI gitu ya. Dibagi FQI kali P. LI itu berarti tepi bawah kelas kuartil ke I. Jadi kalau cari kuartil 3, I-nya diganti 3 ya. Jadi L3 terus kuartil ke 3 gitu. Sedangkan FK F kumulatif dari QI itu berarti kumulatif sebelumnya ya, sama seperti median gitu. Sebelum median ini kalau Q1 berarti sebelum kelas kuartil 1, kumulatifnya berapa tuh jumlahin. Kemudian frekuensi kuartil ke I-nya tadi di kelasnya itu FQ ya, FQI. Nggak susah ribet ya. Dan N-nya adalah data, P-nya panjang kelas, I-nya itu 1, 2, 3 gitu ya. Jadi kalau cari kuartil bawah Q1, kuartil tengah atau median Q2, kuartil atas atau kuartil ke-3. Nah, pada data berkelompok, kelas kuartil ke I adalah kelas interval yang memuat nilai data ke IN per 4. Ya, jadi kalau kuartil 1 ada di kelas berapa? Ya, kelas seperempat N ya. Jadi kalau kuartil 3 ya 3N per 4 gitu. Nanti kita lanjutkan dengan contoh ya. Sekarang kita lihat contoh untuk mencari kuartil ya. Dari data berkelompok ya. Kalau datanya ditampilkan dalam tabel distribusi berkelompok ya berarti kita pakai rumus data kelompok untuk mencari kuartil. Nah, di dalam tabel contoh soal ini kita lihat ada data ya. Itu dari 45 ke 49. Nah, itu kelas pertama, frekuensinya 2. Dari 50 ke 54 ada 3. Dari 55 ke 59 ada 3 juga. Dari 60 ke 64 ada 6. Dari 65 ke 694 dan dari 70 ke 74 ada 2. Yang perlu diperhatikan di sini adalah frekuensi kumulatif kita harus bikin kolomnya di sebelah kanan dari kolom frekuensi. Lihat di bagian jawaban ya. Nah, dari soal yang diminta adalah kuartil bawah. Berarti Q berapa? Q1 ya. Nah, berarti Q1. Kita blok dulu tuh. Di mana kelasnya Q1. Caranya bagaimana? Caranya jumlahkan dulu semuanya dari frekuensi kumulatif. Ya. Ternyata frekuensi jumlah semuanya ada berapa? Ada 20. Nah, dari 20 kalau kuartil dibagi berapa? Bagi 4. Berarti 20 per 4. Berarti data ke 5. Nah, data ke 5 itu ada di mana? Nah, lihat urutannya dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ada di kelas ke 2 ya, kelas kedua itu. Ya, di situ udah diblok tuh. Dari 50
50 sampai 54. Ya. Nah, berarti frekuensi kumulatifnya berapa? 2 ya, yang sebelumnya. Ya, frekuensi Q1-nya 3. Lalu tepi bawahnya 50 sampai 54, tepi bawahnya adalah ya ikutin ya 49 tambah 50 bagi 2 ya 49 setengah. Nah, rumusnya itu kita akan gunakan, maka kita ambil dulu datanya ya. Frekuensi kumulatifnya 2, frekuensi si Q1-nya 3, panjang kelasnya berapa? 5 ya, dari 45 ke 49, atau lihat yang kiri-kiri semua, 45, 50, oh berarti 5. 50, 55 berarti 5, gitu ya. Nah, panjang kelasnya 5. Masukin rumusnya. Q1 adalah L1, ya, dari L1-nya dapat 49,5 ya. Karena Q1 berarti seperempat data. Seperempat datanya tadi semuanya 20 dibagi 4 ada 5. Terus frekuensi kumulatif sebelumnya ya hanya satu kelas ya, itu berarti 2 saja. Kemudian dibagi frekuensi si Q1-nya sendiri berapa? 3 ya. Oke, kalikan panjang kelasnya 5. Nah, berarti 49,5 ditambah 5 kurang 2 3 dibagi 3 1 ya. Kali 5 berarti tambah 5. Berarti 49,5 tambah 5 54,5. Jadi nilai kuartil bukan tengah ya, nilai kuartil 1 atau kuartil bawahnya adalah 54,5. Berarti kan di situ bahwa nilai kuartil yang 54,5 ada di kelas yang kedua ya, 50 sampai 54. Berarti jawaban kita betul. Ya, demikian tadi kita mencari daripada data-data pengusapan data ya, yaitu rata-rata, modus, median, dan kuartil, baik untuk data tunggal maupun data kelompok. Nah, materi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terus selanjutnya pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan materi selanjutnya. Terus kemudian yaitu materi selanjutnya yaitu tentang penyebaran data. Nah, apa aja penyebaran data akan kita lihat minggu depan. Kemudian setelah itu kita akan ambil penilaian harian dengan menggunakan Google Classroom. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, selalu sering cuci tangan, kalau keluar pakai masker, kalau tidak penting ya nggak usah keluar, kalau keluar juga tetap harus jaga jarak, dan selalu berdoa agar Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih.